Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala An-Naqid al-Khamis. Sekarang kita masuk pada pembatal keislaman al-muttafaq alaihi, yang memang para ulama bersepakat ijma' bahwa memang hal ini merupakan pembatal keislaman, yaitu sekarang pembatal yang keislam. Qala rahimahullah, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam walau amila bihi kafara ijma'an. Barang siapa yang membenci suatu hal mimma ja'a bihi Rasul, berarti ya perkara agama. Seseorang membenci satu saja dari sekian banyak perkara agama yang dimana datang Rasul alaihi salatu wassalam dengan syariat tersebut, walaupun orang tersebut melakukannya, beramal, namun dia membencinya, maka yang demikian ini orang tersebut dihukumi bahwa dia kafir, murtad, keluar dari Islam secara ijma'. Qala ad-dalil qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang demikian ini karena mereka karihu, membenci, tidak suka apa-apa yang Allah turunkan dari agama Islam ini, dari syariat ini, maka yang demikian ini fa'ahbata a'malahum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala dari amal-amal mereka semuanya. Ihbat, habis, gugur. Artinya apa? Orang ini kafir. Nah, dia beramal, dia berbuat sedekah kah, salat kah, ya, haji kah, dan yang lain-lainnya dari apa-apa yang datang dari agama ini, dia berbuat, namun dia membencinya. Dia tahu ini bagian dari agama Islam, bahkan lebih dari itu dia berbuat, namun dia membencinya, kafir. Nah, baik, memang permasalahan al-bughd, permasalahan al-karahah, al-kurh, kebencian, itu memang tempatnya di hati. Dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu isi hati seseorang. Seperti itu. Tapi perkaranya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ya, yang maknanya idza zaharat alamatun tadullu ala dzalik zuhuran jaliyan fa innahu yuhkam alaihi biriddah. Baik, kebencian ini kan termasuk perkara hati, amalan hati, tidak suka dan yang lainnya.
Sehingga ya sudah urusannya, selama itu masih tersimpan dalam hatinya, ya urusannya bainahu wa bain Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berlanjut, nah ini tadi, kebencian ini ternyata dia tampakkan berlanjut dari hatinya menuju lisannya atau perbuatannya, tampak zuhuran jalian, jelas, ya, menunjukkan bahwa ini memang orang yang benci, perbuatannya, yang lainnya, ucapannya. Ya khalas, orang seperti ini telah menampakkan isi hatinya dari kebencian-kebencian yang datang dari agama ini, maka dia dihukumi dengan kafir. Dia dihukumi dengan kekufuran. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, mereka benci hakikatnya. Nah, sholat malas. Ikut berjihad tapi pada hakikatnya enggan, benci. Seperti itu. Ketika mereka tampakkan kebencian tersebut, pada beberapa kejadian, maka Allah hukumi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumi orang tersebut dengan kekufuran. Nah, sehingga permasalahannya memang betul bahwa kebencian ini urusannya dalam hati, tapi kalau ditampakkan, ini kemudian yang jadi seseorang bisa dihukumi secara zahir. Wa illa, kebencian yang ada pada hatinya tersebut, ya itu tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Artinya kalau dia melakukan seperti ini di hatinya, walaupun dia tidak tampakkan, ya di dunia dia dihukumi secara zahirnya. Tapi tidak bermanfaat yang demikian ini nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati dia. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, namanya al-kurh, kebencian, itu bermacam-macam. Sehingga tidak mengherankan satu perkara, seseorang bisa benci dari satu sisi, walaupun dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, mungkin dia menyukainya. Ada satu perbuatan, ya, orang ini benci dari sisi ini, namun dia cinta dari sisi yang lainnya. Ini kembali kepada permasalahan kita ini. Kebencian ini perlu dirinci. Kebencian yang bagaimana yang seseorang itu dikatakan apabila menampakkan secara jelas, maka dia di dunia dihukumi dengan murtad. Dengan kebencian yang sifatnya itu bukan perkara yang akhirnya menjadi pembatal keislaman. Disebut oleh para ulama, al-bughd itu qisman. Kebencian itu ada dua jenis. Yang pertama tabi'i, yang kedua syar'i. Pembahasan kita yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu kebencian yang sifatnya syar'i. Padahal amalannya sama ini sekarang. Ya, nanti saya akan sebutkan. Diperhatikan ya. Satu hal, satu perbuatan, seseorang itu bisa mencintai dan membenci. Bisa dikatakan dia mencintai dari satu sisi, bisa dikatakan dia membenci dari sisi yang lain. Ini perbuatannya sama. Seperti itu. Dari sisi syar'i,
dia bisa membenci. Atau kebalikannya, dari sisi syar'i, dia bisa mencintai. Dari sisi tabi'i, dia bisa membenci, atau dia bisa mencintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan diwajibkan atas kalian al-qital. Jihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Nah, bukan jihad yang tidak sesuai dengan tuntunannya, akhirnya meledakkan dirinya, yang meninggal cuma dia. Ini miskin. Nah, qital, jihad, peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kurhul lakum. Ini perkara dibenci bagi kalian. Nah, Allah lanjutkan, wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik. Apa sesuatu ini sekarang dalam ayat ini apa? Al-qital. Tabiat manusia secara umum ya jelas akan tidak menyukai qital, peperangan. Oh, bisa mati, capek, harta keluar, menempuh perjalanan yang tidak mudah. Tabiat manusia akan tidak menyukai hal-hal yang seperti ini. Dan di sisi tabiat dia membenci. Nah, makanya kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Baqarah ini, ketika mentafsirkan ayat ini menyebutkan, fa innama yakrahu al-qital bi muqtada at-tabi'ah al-basyariyah. Nah, mereka membenci al-qital, ya ini konsekuensi dari tabiat manusia. Ya manusia secara umum hukum asalnya pengen yang enak. Seperti itu. Ini tabiat manusia, jiwa manusia pengennya enak. Makanya nanti surga itu isinya enak-enak semua. Sekarang kita di dunia, ya huffatil jannah bil makarih. Kan seperti itu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jannah ini dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, makarih. Nah, kemudian Syekh menyebutkan wa farqun baina an yuqal, ada perbedaan kata Syekh. Beda ketika ada cara mengatakan innana nakrahu ma faradallah minal qital. Ucapan ini, kita ini membenci apa-apa yang Allah wajibkan dari peperangan, dari jihad. Ucapan seperti ini berbeda kata Syekh. Wa baina an yuqal innana nakrahu al-qital. Kita membenci apa-apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah syariatkan dari jihad peperangan tersebut. Ada lagi ucapan, kita ini benci dengan peperangan. Ini beda. Qala fakarahatul qital amrun tabi'i. Sekedar membenci al-qital, peperangan, ini perkara tabi'i. Ya wajar, manusia. Tabiatnya manusia. Qala fa innal insan yakrahu an yuqatila ahadan minan nas. Fayaqtulahu fayusbiha maktulan. Seseorang wajar benci, enggan, tidak suka. Dia memerangi orang lain, akhirnya orang itu membunuh dia, akhirnya dia menjadi maktul, terbunuh dia. Tabiat manusia membenci hal seperti ini. Qala lakin idza kana hadzal qital mafruḍan 'alaina sara mahbuban ilaina min wajhin wa makruhan lana min wajhin akhar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan tetapi jihad itu, peperangan itu kalau ternyata diwajibkan kepada kita,
maka hal ini menjadi mahbub. Sesuatu yang kita senangi, kita akhirnya cinta. Nah, min wajhin, dari sebuah sisi, yaitu sisi syariat. Kita tahu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mensyariatkan, Allah ridha terhadap perkara ini, Allah mencintai perkara ini, dan itu kita akhirnya cinta juga. Karena Allah mencintainya, akhirnya dari sisi syar'i kita mencintainya. Nah, dan ini memungkinkan hukum asalnya benci, tapi karena hal tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Al-Habib, akhirnya kita jadi cinta. Kata Syafi'i rahimahullah, innal muhibba liman yuhibbu mutir. Orang kalau sudah cinta gemar kepada sesuatu, kepada yang dia cintai, taat. Akhirnya zat yang dia cintai tersebut, ketika zat tersebut mencintai perkara-perkara, ya sudah dia ikut cinta perkara tersebut. Karena apa? Zat yang dia cintai mencintai, akhirnya ikut cinta. Pada dasarnya benci dia. Nah, sahabat Umair ibn al-Humam, ya, yang ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Menyeru kepada para sahabatnya, "Bangun ayo." Kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair bin Humam, "Ya Rasulullah, arduha ardi samawati wal ard." Nah, luasnya seluas langit dan bumi, iya. Seperti itu. Kemudian akhirnya Rasulullah bertanya, kenapa? La ya Rasulullah, illa roja'an an akuna min ahliha. Kata Umar bin Humam, enggak ya Rasulullah, demi Allah, bukan karena apa, tapi aku berharap aku menjadi penghuni surga tersebut. Nah, maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, fa innaka min ahliha. Dipertegas lagi oleh Rasul alaihi salatu wasallam, engkau termasuk penghuni jannah. Semakin cinta sahabat ini akhirnya. Nah, tahu jannah surga seperti itu, kenikmatannya luasnya seperti itu, berharap ingin. Ya, akhirnya cinta, tumbuh kecintaan tersebut. Apalagi dipertegas oleh Rasul alaihi salatu wasallam, iya engkau termasuk penghuninya. Maka kata Umar bin Humam ini menyebutkan, "Lau hayaitu hatta akula tamarati hadhihi la innaha la hayatun tawilah." Kalau seandainya aku masih hidup sampai aku menghabiskan perbekalan kurmaku ini, sungguh yang demikian ini hidup yang sangat panjang, terlalu panjang. Itu surga di depan, dibuang airnya kurma ini, enggak dihabiskan, maju jihad fisabilillah. Nah, coba lihat, sesuatu yang asalnya dibenci oleh tabiat, dengan nas Allah yang mengatakan ini, wa huwa kurhul lakum, manusia membenci, kita. Nah, tapi ya subhanallah, akhirnya bisa berbalik dari sisi syar'inya, akhirnya menjadi cinta, menjadi menginginkan, berharap. Maka barakallahu fikum, bedakan. Orang membenci kita, peperangannya, ya wajar. Tapi kalau orang membenci bahwa itu bagian dari syariat, nah ini yang kafir. Nah, sudah tahu ini syariat Allah, ini bagian dari agama Allah, dia membencinya, kafir. Ini yang masuk dalam pembatal an-naqid al-khamis, pembatal keislaman yang kelima. Sehingga barakallahu fikum dibedakan antara kebencian yang sifatnya tabi'i dengan yang syar'i. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pun menyebutkan ketika menghimbau hadis-hadis tentang permasalahan taat kepada penguasa. Kan di situ sebagian sahabat membayar Rasul alaihi salatu wasallam, bayana ala as-sam'i wa ta'ah. Rasulullah membayar kami untuk kami taat, mendengar dan taat apa? Biman syatina wa makrahina. Nah, ada yang dibenci seperti itu. Nah, wajib mendengar dan taat kepada penguasa, entah dalam keadaan semangat, enak, nyaman, ataupun dalam keadaan makrah.
Kita benci, nggak suka kondisi tersebut. Nah, berarti ada memang sesuatu yang dibenci. Tapi ketika kita tahu bahwa itu bagian dari agama, maka kita wajib untuk kemudian kita menerimanya dan tidak membencinya. Kenapa? Bagian dari agama ini. Baik. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa ketika ini bagian dari agama, permasalahannya bukan hanya pada permasalahan-permasalahan yang wajib. Nah, berarti mencakup permasalahan yang wajib, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya yang sifatnya wajib. Dan juga mencakup permasalahan yang sunnah. Pokoknya datang dari agama. Permasalahannya bukan hukum sekarang. Tapi permasalahannya sekarang adalah ketika itu bagian dari agama, kemudian kita membencinya, bighaddin nazar, tanpa kita melihat itu hukumnya apa, sunnah kah, wajib kah. Tapi sekarang sisi pandangnya sekarang dari sisi itu datang dari Allah. Itu bagian dari agama. Ketika kita membencinya, walaupun kata Syekh di sini, walau amila bihi, dia beramal berbuat, tetap dia kafir ijma'an. Nah, baik. Qala rahimahullah an-naqidus sadis. Sekarang kita masuk pada pembatal yang ke-6. Man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw iqabihi kafar. Ingat, sekali lagi kita masih pada kalau disebutkan kafir ini 10 hal ini yang sifatnya ijma, tidak ada khilaf. Barang siapa yang memperolok-olok, mengejek, apalagi istilah dalam bahasa kita, perolok-olok, mengejek, yang semisal itu, bisyai'in min dinillah, au sawabihi, au iqabihi, kafar. Terhadap sesuatu yang datang dari agama Allah, atau pahala suatu perbuatan amalan, ya, atau juga hukuman dari suatu amalan. Ini ada orang yang mengejek, memperolok-olok, maka yang demikian ini suatu kekufuran akbar, pelakunya kafir. Bagi yang awalnya muslim, maka orang ini menjadi murtad. Qala wad dalilu qauluhu ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka mengatakan kami ini hanya sedang safar, berbicara, menghabiskan waktu saja. Hanya nal'ab, main-main saja, senda gurau, tidak serius. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian berolok-olok, bersenda gurau, ngejek, gak usah kalian minta udzur. Gak usah kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian akhirnya menjadi kafir. Telah kafir. Ba'da imanikum. Artinya berarti sebelumnya bukan kafir. Sebelumnya memiliki keimanan. Karena memperolok-olok. Bagian dari agama memperolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya menjadi kafir. Nah, sekarang orang dia tidak istihza, memperolok-olok, dia nggak ada niatan serius dengan olok-oloknya itu, ya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur itu nggak menginginkan terus serius.
Ya. Ya sekedar bercanda saja. Tapi, nah ini sekarang. Dia ini menyengaja untuk melafazkan. Atau menyengaja untuk berbuat olok-olok tersebut. Memang hatinya tidak menginginkan hakikat dari isi olok-oloknya. Itu tadi. Kita cuma bersenda-gurau, nggak serius ini. Nah, kan ceritanya ini ketika perjalanan jihad, kemudian ada sebagian orang mengatakan tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, ma ra'aina mithla qurra'ina arghaba butunan wa ajbana indal awfil liqa. Nah, gak pernah kami melihat orang seperti ini, qurra kita ini, mereka ini. Perutnya paling tamak, seperti itu, rakus, penakut, paling penakut. Nah, dia nggak serius dengan isinya itu, nggak serius, tapi dia menyengaja melafazkan ini. Berarti lafaz ini ketika keluar itu unqasad. Ini tolong dibedakan ya. Orang bercanda itu kan dia ingin ngelucu, ya. Dia ketika ngelucu itu berarti emang lafadznya itu sengaja ingin dia tampilkan, ingin dia keluarkan. Mungkin niatnya tidak bermaksud seperti itu. Niatnya dia bermaksud itu, tapi dia menyengaja mengucapkan. Menyengaja qasid dia. Fi talaffuz itu qasid. Atau fil fi'il dia qasid. Nah, maka yang demikian ini kafir. Nah, kok bisa? Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ini, ya. Innal istihza' billah wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anid din. Istihza ini, ya, dengan apa yang datang dari agama, istihza kepada Allah, kepada Rasulnya, dan apa yang datang dari agama, ini kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Kenapa? Li'anna aslad din mabniyun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinihi wa rasulih. Agama ini, pokoknya, asasnya, itu dibangun di atas ta'zim. Pengagungan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Wal istihza'u bi syai'in min dzalika munafin li hadzal asli. Wa munakidun lahu asyaddal munaqadah. Jadi agama itu intinya, dasarnya itu pengagungan kepada Allah. Adapun istihza, yang demikian ini bertolak belakang, kontradiksi dengan pokok agama ini. Nah, istihza kan berarti melecehkan. Nah, nggak ada ta'zim, nggak ada pengagungan, bahkan sebaliknya. Makanya kata Syekh, munakidun lahu asyaddal munaqadah. Bertentangan, melawan asyaddal munaqadah. Nah, maka atas dasar ini orang yang istihza, walaupun dia bercanda nggak serius, ya, itu kafir dia. Beda dengan orang mengucapkan secara sharih, ucapan kufur. Orang berbuat secara jelas perbuatan kufur. Tapi apa? Anil khata', sabqul lisan. Nah, gak ada hatinya niatan seperti itu. Juga gak ada kesengajaan melafatkan seperti itu. Seorang hamba, ya, yang di tengah padang pasir, kehilangan untanya, bekalnya semuanya di untanya, sudah pasrah sudah.
Seolah-olah sudah mau di depan dia. Subhanallah, datang untanya. Ya. Kemudian saking gembiranya, apa yang diucapkan oleh hamba ini? Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Rabb. Ini kalau lafadznya. Ya. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb engkau. Nah, ini kan kalimat kufur jelas. Tapi ngomongnya keliru, sabaqul lisan. Ya, seperti ini ma'dzur, bukan kufuran. Padahal jelas. Nah, sama juga dengan orang yang mukrah. Sujud pada sanam, kalau enggak mati. Memang betul misalnya. Seperti itu. Pedang di lehernya atau ada yang lainnya. Mukrah dia. Betul-betul melakukannya. Tapi enggak ada qasd. Nah, enggak ada niatnya, enggak juga tujuan mengucapkannya itu enggak ada kesengajaan, tapi karena terpaksa. Padahal jelas. Maka orang ini ma'dzur, dia dihukumi dengan kufuran. Tapi yang ini dihukumi dengan kufuran. Walaupun dia niatnya apa? Mungkin enggak serius. Tapi dia sengaja melafadzkan. Dia sengaja berbuat. Di sini juga menarik kita kepada sebuah permasalahan yang penting. Nah, orang ketika tahu bahwa suatu perbuatan itu hukumnya haram, walaupun dia tidak tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut sesuatu. Dia tahu ini haram, nggak boleh. Tahu ini nggak boleh. Ya. Dia masih melakukannya. Ternyata perbuatan ini konsekuensinya dicambuk misalnya. Atau mencuri konsekuensinya dipotong tangannya misalnya. Dia tahu mencuri haram, tapi dia nggak tahu kalau mencuri itu dipotong tangannya. Dia nggak tahu. Mencuri. Sudah begitu potong tangan. Potong. Anak nggak tahu. Anak nggak tahu kalau mencuri dipotong tangannya. Tetap dia dipotong tangan. Ini yang disebut oleh para ulama di antara bentuk kejahilan la yu'zar bil jahl. Ada kejahilan yang tidak diberi uzur oleh pelakunya. Nah, dia tahu bahwa ini nggak boleh. Dia nggak tahu konsekuensinya ternyata kekufuran. Kayak ini, seperti itu. Ya Rasulullah, kita cuma bercanda, nggak serius. Dia tahu ini nggak boleh, tapi dia nggak tahu ternyata konsekuensinya kufur. Maka tetap dihukumi dia sebagai kafir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'taziru. Jangan kalian ta'uzur sudah. Kafir. Nah, ya, kejahilan yang seperti ini itu tidak sahibuhu ghairu ma'dzur. Nah, dalilnya diantaranya yaitu kisahnya seseorang ketika di bulan Ramadan datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya Rasulullah, halaktu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa ma ahlaka? Apa yang bikin kau celaka? Orang ini datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, celaka aku. Nah, akhirnya Rasul alaihi salatu wassalam bertanya, apa yang bikin kau celaka? Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku mendatangi istriku di siang bulan Ramadan dalam kondisi aku berpuasa. Lafaz awal menunjukkan tahu dia bahwa itu haram, nggak boleh. Makanya dia mengatakan halaktu. Lafaz halaktu, aku celaka. Dia tahu bahwa ini nggak boleh, tapi dia nggak tahu konsekuensinya. Ternyata kalau orang berjima atau mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, konsekuensinya bebaskan budak. Nah, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? La. Ya sudah, kalau nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Itu sama Rasulullah SAW diwajibkan, diilzamkan. Ayo bebaskan budak. Nggak bisa ya Rasulullah, nggak punya. Ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu ya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW turun lagi. Hal tajidu it'ama sittina miskinan? Engkau bisa memberi makan 60 orang fakir miskin? Ya Rasulullah, ahlu baitin ma baina labbataihi afqar min ahli. Ketawa Rasulullah. Nah, bisa engkau memberi makan 60 orang fakir miskin?
Ya, aku ini yang paling miskin ya Rasulullah di antara Labataiha. Artinya Madinah itu kan dikelilingi 2 harah, pegunungan yang di situ ada bekas-bekas batu hitam-hitam bekas terbakar dulu katanya. Di Madinah aku yang paling miskin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa hatta badat an yabuhu, sampai terlihat gigi taringnya. Tapi syahidnya di sini apa? Orang ini nggak tahu kalau ternyata berjima itu konsekuensinya disuruh ini. Tapi ternyata tetap Rasulullah mewajibkan, memberi ilzam. Nah, sehingga barakallahu fikum, orang yang jahil terhadap akibah, jahil terhadap akibah, tapi dia tidak jahil terhadap hukum dari perbuatan tersebut, maka dia tetap dikenakan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Nah, ya maka hati-hati. Nah, kita tahu perbuatan itu tidak boleh, hati-hati. Nah, walaupun kita tidak tahu konsekuensinya ternyata diperlakukan begini dan begitu, kalau ternyata tetap kita melanggar, ya sudah kena. Mencuri, potong tangannya. Anak nggak tahu kalau mencuri dipotong. Kalau tahu gini anak, ya sudah kamu tahu mencuri haram. Iya, alas, potong. Nah, baik. Jadi itu yang terkait dengan istihza. Walaupun kita tidak tahu, tapi hati-hati. Ini banyak. Nah, makanya kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ya, orang yang istihza dengan lihyah seperti itu, sampai mengatakan lihyah itu kan hanya ibarat dari rambut. Kalau rambut itu memang ada kebaikannya, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, maka nggak akan tumbuh di tempat al-makan fulani. Syekh enggan untuk nggak layak ucapan tersebut. Jenggot itu kan hanya sekedar ibarat dari rambut. Kalau rambut itu ada kebaikan, nggak akan rambut itu ditumbuh di makan fulani, di tempat tertentu. Artinya maaf, yang dimaksud adalah bulu kemaluan. Nah, seperti itu. Kata Syekh, hadza kufrun wa riddah. La yambagi at-taraddud. Nggak layak orang yang seperti ini kita masih ragu bahwa ini dia kafir. Nah, qala man yashukku fi kufri man yaqulu hadza fa huwa yakfur. Hati-hati. Nah, artinya permasalahannya nggak gampang. Ada orang ragu dengan orang tipe tadi itu, ragu ini kafir apa enggak ya? Kafir juga dia. Nah, al-muhim perkara istihza dengan bagian dari agama ini permasalahannya nggak gampang, tidak mudah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.